Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama akan menjalankan tahsin yang sudah menjadi kegiatan mingguan kita bersama seluruh Bapak Ibu guru, staf, dan juga bisa hari ini diikuti oleh wali murid dari SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Jadi pemateri hari ini yakni adalah Bapak Usuluddin Baharsyah selaku koordinator Bina Baca Quran dari SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam frame online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hajah Lulu Ernawati SAG, dan kepada Bapak Ibu Guru SD Islam Al-Ma'arif 2 Singosari, serta kepada Bapak Ibu Wali Murid, kepada Bapak murid yang telah bergabung pada siang hari ini di Gedung MIT. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai majelis kita pada siang hari ini, perlu kami sampaikan bahwasanya tahsin Al-Qur'an ini adalah program dalam tujuannya untuk meningkatkan kompetensi di bidang baca Al-Quran. Ini diselenggarakan di sekolah kita tercinta, yakni setiap hari Sabtu jam 12:30 siang. Dan dalam kesempatan ini biasanya kita laksanakan secara offline, dan untuk saat ini pada kesempatan ini kita laksanakan secara online juga untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu wali murid tentang program yang sudah kita jalankan di sekolah kita tercinta ini. Dan tujuan lainnya utamanya adalah untuk membumikan Al-Quran agar membaca Al-Quran dengan baik dan benar bisa dilaksanakan di seluruh elemen, baik dari murid maupun dari guru. Begitu mungkin untuk prolog yang bisa kami sampaikan. Kemudian marilah kita buka majelis tahsin pada siang hari ini dengan membaca doa pembuka yang biasa kita baca bersama-sama. Baik, biasanya kita buka majelis ini dengan membaca syahadatain 3 kali, kemudian doa Rabbi shrah li sadri, kemudian dilanjutkan dengan membaca bacaan sholat yang merupakan bacaan yang bersifat fardu atau rukun qauli dalam sholat. Baik, marilah Bapak Ibu kita buka majelis kita dengan membaca syahadatain 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
itulah bacaan doa pembuka tadi yang merupakan diantaranya adalah bacaan-bacaan dari rukun qauli sholat yang mana kita senantiasa baca sebelum memulai pembelajaran atau memulai tahsin ini. Dan bacaan ini juga dibaca oleh ananda kita, yaitu siswa-siswi SD Islam 2 Al-Ma'arif Singosari ketika memulai pembelajaran bil qalam. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makharijul huruf hijaiyah. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya unsur terkecil daripada Al-Quran itu adalah huruf, gitu ya. Sehingga penting untuk mempelajari karakter daripada masing-masing huruf hijaiyah. Di sini saya akan membagikan layar tentang PPT untuk makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami makharijul huruf hijaiyah. Perlu kita ketahui tentang hukum di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama adalah menurut Al-Imam Ibnul Jazari, hukum dari membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah wajib. Sehingga bagi seorang muslim yang meninggalkannya maka dikenai dosa. Maka pentingnya kita belajar tentang makharijul huruf ini supaya ketika membaca Al-Quran tidak sampai salah. Nah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Tartil adalah mentajwidkan huruf Quran serta mengetahui waqaf. Nah, kemudian apa tajwid itu? Nah, di sini kita bisa melihat dari tampilan yang saya bagikan bahwasanya di situ ada makna tahsin dan tajwid. Sering kita dengar istilah tahsin dan tajwid. Apakah sama atau berbeda? Jadi tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang mana memiliki arti memperbaiki atau memperbagus. Sedangkan tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, memiliki makna lebih dalam daripada tahsin, yakni selain memperbaiki atau memperbagus bacaan, juga memberikan hak dan mustahak daripada huruf Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, huruf Al-Quran jumlahnya ada, yang kami maksud di sini adalah huruf hijaiyah, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, maka kita juga perlu mengetahui tentang huruf hijaiyah atau huruf Arab. Huruf hijaiyah yang kita ketahui jumlahnya ada 28 dan masing-masingnya itu memiliki tempat keluarnya. Dan apa tadi itu hak dan mustahak huruf? Yang pertama, hak huruf itu adalah membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya atau istilah Arabnya makhraj. Sedangkan makharijul huruf, makharij itu adalah bentuk jamak daripada makhraj. Kalau makhraj itu maknanya tunggal, kalau makharij itu maknanya adalah tempat-tempat. Kemudian yang kedua, selain membaca huruf sesuai dengan tempat keluarnya,
juga memberikan sifat-sifat huruf yang selalu melekat terikat dengan huruf tersebut. Misalkan membaca huruf ba, maka harus sesuai makhrajnya dan juga sifat-sifatnya. Jikalau kita tidak memberikan sifat-sifat pada huruf tersebut, maka kita belum bisa dikatakan membaca huruf Quran dengan tajwid. Nah, kemudian apa itu mustahak huruf? Nah, mustahak huruf itu adalah memberikan sifat-sifat yang muncul sewaktu-waktu. Ya, seperti tarqiq, tafkhim, huruf ra, kemudian bacaan ikhfa, bacaan iqlab, izhar, dan lain-lain. Itu adalah mustahak. Masuknya di mustahak. Selanjutnya, makharijul huruf, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Itu dibagi menjadi 18 dan dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama ada al-jawf, yang kedua al-halaq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatan, dan yang kelima al-khayshum. Al-jawf itu apa? Al-jawf itu adalah lubang tenggorokan dan mulut. Kemudian yang kedua al-halaq, maknanya adalah tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, artinya lidah. Yang keempat asy-syafatan, maknanya adalah kedua bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum, yakni pangkal hidung. Yang mana masing-masing kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan inilah penampang makharijul huruf hijaiyah. Jadi seluruh bagian dari huruf hijaiyah itu keluarnya dari tempat ini. Al-jawf ini rongga tenggorokan dan mulut. Kemudian ini ada tenggorokan. Kemudian di sini ada penampang lisan atau lidah. Dan di sini ada kedua bibir. Dan yang di hidung di sini adalah khayshum, rongga hidung. Kita bisa melihat di sini ada huruf-huruf hijaiyah yang mana diletakkan sesuai dengan makhrajnya atau tempat keluarnya. Baik, selanjutnya yang pertama, makhraj al-jawf. Apa itu? Yaitu rongga tenggorokan dan mulut, yang mana sebagai tempat keluarnya suara panjang atau mad. Bacaan panjang yang seperti kita ketahui bahwasanya ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif maka dibaca panjang. Kemudian huruf yang berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun, dan huruf yang berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Maka di situ terdapat atau terjadi hukum mad, artinya bacaan tersebut dipanjangkan. Nah, suara memanjang itu berasal dari al-jawf atau lubang tenggorokan dan mulut. Contohnya a, i, u. Suara memanjang tadi itu berasal dari al-jawf. Selanjutnya, makhraj al-halaq. Makhraj al-halaq ini artinya tadi adalah tenggorokan, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang keluar atau berasal dari tenggorokan. Nah, di sini ada gambar yang bisa ditampilkan dan disaksikan. Di sini tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Tenggorokan bagian atas itu adalah tempat keluarnya huruf kha dan ghain. Kemudian tenggorokan bagian tengah adalah tempat keluar huruf ain dan ha. Dan yang ketiga, tenggorokan bagian bawah adalah tempat keluarnya huruf hamzah dan ha. Selanjutnya, yang ketiga, makhraj al-lisan. Jadi yang kedua tadi itu, al-halaq hanya 6 huruf yang keluar. Kalau kita pernah dengar bacaan tajwid izhar halqi, kenapa namanya izhar halqi? Karena di situ nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf-huruf yang makhrajnya itu ada di tenggorokan. Oleh karenanya disebut dengan bacaan izhar halqi.
Nah, kemudian yang ketiga ini makhraj al-lisan. Kita bisa lihat penampang gambarnya di sini banyak sekali. Huruf keluar itu dari makhraj al-lisan. Baik, jadi makhraj al-lisan itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lidah. Yang pertama, huruf yang keluar dari al-lisan adalah huruf qaf. Nah, di mana tempatnya keluarnya huruf qaf itu, yaitu pangkal lidah dekat anak lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Kita bisa lihat di gambarnya. Jadi lidah bagian pangkal, bagian dalam itu menempel di langit-langit atas dekat dengan anak lidah. Situ tempatnya qaf. Qafihu baqa. Nah, di situ tempatnya huruf qaf. Selanjutnya makhraj huruf kaf, yaitu pangkal lidah agak keluar sedikit dari tempat huruf qaf dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Nah, kalau huruf qaf itu agak masuk ke dalam dekat dengan anak lidah, sedangkan kalau kaf ini agak keluar sedikit tapi tetap pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Kaki kubak. Selanjutnya makhraj huruf jim, shin, dan ya, yaitu lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Nah, kita bisa lihat penampang gambarnya. Huruf jim ini adalah lidah bagian tengah ditempelkan dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Jim. Kemudian shin sama memakai lidah bagian tengah. Kemudian di sini ada sedikit rongga untuk keluarnya angin, karena nanti termasuk dari sifatnya huruf shin itu ada tafashi, yaitu menyebarkan angin di dalam rongga mulut. Sya, sya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ranahnya di sifat, supaya bagaimana kita bisa mengeluarkan huruf shin pada tempatnya dan juga sifat-sifatnya. Nah, kemudian yang terakhir huruf ya. Nah, kita bisa melihat penampang gambarnya. Di sini yang dipakai lisan bagian tengah. Nah, ya, yi, yu, bai. Selanjutnya, di sini ada makhraj huruf dhad. Di manakah makhrajnya? Yaitu tepi lidah dengan gigi geraham atas. Nah, di sini ada klasifikasinya, yaitu kita bisa memakai tepi lidah sebelah kiri dengan geraham sebelah kiri atas, dan ini lebih mudah untuk dilakukan pada umumnya orang. Kemudian kalau memakai tepi lidah sebelah kanan, otomatis dengan menggunakan gigi geraham atas kanan. Ini sulit untuk dipraktikkan, dan yang paling sulit itu adalah ketika menggunakan kedua tepi lidah dengan kedua geraham atas. Ini paling sulit untuk dipraktekkan. Dan di sini ada contoh gambar. Kita anggap ini adalah sebelah kiri ya, tepi lidah bagian kiri kemudian menempel dengan geraham atas. Nah, ini adalah gambar pengucapan huruf dhad, menempelkan tepi lidah sebelah kiri dengan geraham atas. Nanti dia itu di sifatnya ada namanya istiqolah, memanjang. Jadi gerakannya ini lidahnya memanjang dari belakang ke depan. Bo, bo. Maka dhad ini adalah termasuk huruf yang tidak cepat terucapkan. Baik. Selanjutnya makhraj ta, dal, dan po, yaitu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kita bisa lihat penampang gambarnya di situ. Nah, kenapa ini po dan dal ta ini dibedakan? Kita bisa lihat penampang lidahnya. Kalau dal dan ta ini bagian belakang daripada lidah itu tidak naik ke atas, tidak terangkat. Sedangkan po ini bagian belakangnya
ini naik ke atas. Nah, ini nanti yang menyebabkan huruf to itu menjadi tebal terucapkan. Sedangkan dal dan ta ini tipis. Nah, karena lidahnya itu turun ke bawah ketika diucapkan. Walhasil untuk makhrajnya sama-sama menggunakan ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Baik, selanjutnya masih tetap di al-lisan, yaitu makhraj huruf sa, zal, dan wa, yaitu ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Di sini juga ada perbedaan. Nah, secara lidahnya itu yang dipakai tetap ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Untuk wa, ini lidah bagian dalamnya adalah naik ke atas. Sama seperti kok tadi itu bagian dalamnya, karena wa itu tebal nanti ya. Nah, kemudian selanjutnya makhraj huruf lam, ra, dan nun, yaitu lidah bagian depan dengan gusi atas. Bisa kita perhatikan pada gambarnya. Ini huruf lam. Ini penampangnya adalah ujung atau bagian depan lidah itu agak dalam daripada nun. Sedangkan nun itu agak keluar sedikit gitu ya. Nah, kemudian untuk huruf ro, di sini ada ro tarqiq dan ro tafkhim. Nah, ro tarqiq itu maksudnya adalah ro yang dibaca tipis. Sedangkan ro tafkhim, ro yang dibaca tebal. Selanjutnya adalah makhraj huruf zai, sin, dan shad, yaitu ujung lidah dengan rongga gigi atas dan bawah, lebih dekat dengan gigi bawah. Ini penampangnya. Shad, sin, dan zai, za. Selanjutnya itu tadi adalah makhraj dari huruf-huruf yang keluar dari al-lisan, dari lidah. Nah, kemudian yang keempat ini adalah makhraj asy-syafatan, yaitu huruf-huruf yang keluar dari kedua bibir. Huruf apa sajakah? Nah, di sini ada fa, ada mim, ada ba, ada waw. Yang pertama, makhraj huruf fa, yaitu ujung gigi seri dengan bagian dalam tengah bibir bawah. Jadi untuk melafadzkan huruf fa supaya bisa keluar bunyi fa-nya dengan benar, maka kita letakkan ujung gigi seri kita menempel dengan bagian bawah bibir kita, bagian dalam tengah. Fa, fa, fa. Baik, selanjutnya kemudian kedua bibir yang digerakkan secara bersama-sama, di situ ada 3 huruf yang keluar, yaitu ba, mim, dan waw. Huruf mim dan ba ini caranya adalah dengan merapatkan kedua bibir. Mim. Kalau kita tidak merapatkan kedua bibir, maka mustahil akan keluar huruf atau suara mim dan ba. Nah, sedangkan tuh huruf wawu ini kedua bibir agak sedikit merenggang, tidak merapat. Waw, wa, wa, seperti demikian. Dan yang terakhir adalah makhraj al-khayshum, yaitu bunyi merdu yang berasal dari pangkal hidung. Jadi bunyi merdu atau dengung ya, itu makhrajnya ada di pangkal hidung. Bunyi dengung istilahnya adalah gunnah. Jadi gunnah, huruf hijaiyah yang memiliki sifat gunnah itu ada 2, yaitu huruf mim dan huruf nun. Maka kedua huruf ini itu memiliki gunnah, yang mana suara gunnah itu berasal dari al-khayshum, yaitu pangkal hidung. Biasanya kita bisa membuktikan suara dengung atau gunnah itu berasal dari hidung
Ketika kita membaca nun yang ditasydid, contohnya inna, kalau kita menutup hidung kita, maka bunyinya akan langsung terhenti. Bisa jenengan praktekkan sendiri-sendiri ketika membaca inna, kemudian hidungnya ditutup, maka saya pastikan itu suaranya akan terhenti. Karena suara guna itu berasal dari al-khayshum atau rongga hidung. Barakallahu fina wa iyyakum wa zadana wa iyyakum min faidi ilmihi wa rahmatih. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Berikutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Boleh jadi ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya perihal tentang makharijul huruf. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan pada bab sifatul huruf atau sifat-sifat yang melekat pada huruf hijaiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Usuluddin Baharsyah. Selanjutnya mungkin kami akan membuka satu sesi tanya jawab saja bagi yang ingin menanyakan mengenai materi pada siang hari ini. Monggo silahkan. Baik, mungkin Ibu Nur Farida ingin menanyakan mengenai proses pembelajaran hari ini. Bagaimana Ibu, bisa disampaikan pertanyaannya? Terima kasih sebelumnya. Terus terang Pak, saya sendiri itu kalau membaca, membedakan antara kalau sudah di dalam bacaan itu membedakan kadang sin, shin, shot itu sering kali kalau kita bacanya nggak asal baca gini ya, kadang-kadang kalau nyadar ya bisa ada perbedaan, cuma kadang-kadang sering kali itu sama, apalagi kalau pas hurufnya huruf mati ya gitu. Jadi mungkin ada triknya atau untuk membedakan huruf-huruf tersebut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Farida. Monggo Bapak Usuluddin Baharsyah bisa menjawab pertanyaan pada siang hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya, dan ini termasuk pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya kita mengeluarkan bunyi huruf sin, shin, zai, dan sod supaya tidak tertukar suaranya, begitu ya Ibu ya. Jadi treatmentnya, latihannya adalah pertama tadi, yaitu kita mengetahui makhraj masing-masing hurufnya, di mana makhrajnya huruf sin, kemudian di mana makhrajnya huruf shin, dan di mana makhraj huruf shad dan zai. Nah, setelah kita mengetahui makhraj dari masing-masing huruf tersebut, selanjutnya kita harus mengetahui tentang sifat-sifatnya. Nah, nanti yang mana sifat-sifat huruf itu akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Walhasil, yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama, untuk sin dan shad, yang kita ketahui sin, shad, dan zai itu adalah satu makhraj, artinya makhrajnya sama. Apa yang membedakan antara sin dan shad? Di situ sepertinya sama ya, tapi ternyata di situ ada perbedaan yang sangat menyolok. Yang pertama adalah ketebalan suara.
Nah, kalau sin dia itu adalah tipis, sedangkan sod itu adalah tebal. Nah, kalau kita perhatikan penampang gambarnya tadi itu, nah bahwasanya sin itu lidah bagian dalam itu turun ke dasar, artinya tidak terangkat. Kita bisa perhatikan lagi, mungkin bisa saya share ulang untuk gambarnya tadi. Nah, di sini ada gambar huruf penampang makhraj daripada huruf sin, zai, dan sad. Oke. Nah, di sini makhrajnya huruf sin dan shad itu sama. Nah, kemudian di sini di penampang gambarnya ada perbedaan, ya, perbedaan lidah kita ketika mengucapkan huruf sin dan shad. Ketika mengucapkan huruf sin, itu lidah bagian dalam ini turun ke dasar, artinya tidak dinaikkan ke atas. Nah, sehingga kalau kita mengucapkan sin ini pasti keluar suaranya tipis, sin. Nah, kemudian cara mudahnya, cara gampangnya adalah dengan tersenyum. Kalau mengucapkan huruf sin itu mudahnya dengan tersenyum supaya lidah itu gampang turun ke dasar dan bunyi yang ditimbulkan adalah tipis. Sin, sa, si, su, bas. Nah, seperti itu. Kalau shad, kalau kita meringis atau tersenyum, maka lidah yang bagian dalam ini tidak bisa terangkat naik ke atas. Padahal ketika mengucapkan huruf shad itu syaratnya yang bagian dalam ini harus naik ke atas, karena dia punya sifat namanya isti'la. Nah, yang mana ketika mengucapkan huruf itu lidah bagian dalam itu terangkat naik. Nah, huruf-huruf isti'la itu memiliki suara tebal karena efek dari mengangkat lidah bagian dalam ke atas. Begitu. Sehingga ketika mengucapkan shad dihindari dari tersenyum, supaya tidak sampai tipis. Nah, contohnya so, si, siroto, bukan siroto. Nah, di situ ada perbedaan yang nampak sekali. Untuk shin, ya, untuk shin tadi itu karena dia adalah dari segi makhrajnya sudah berbeda. Kalau yang sin sama shad itu ujung lidah, kalau shin ini adalah lidah bagian tengah. Jadi bukan ujung lagi tapi tengah. Sehingga kalau kita mengucapkan sin yang tidak ada titiknya itu menggunakan bagian tengah lidah, maka potensi besar yang keluar bukan sin tapi shin. Begitu. Karena shin itu ya ketika kita menggunakan bagian tengah dari lidah kita dan diikuti dengan menyebarnya angin di seluruh rongga bagian dalam mulut kita. Sha, shi, shu, bash, minasyaitoni. Seperti demikian. Jadi bunyi sin, shin, shad, sama zai. Itu sudah bisa kita rasakan ada perbedaannya. Begitu Ibu Farida, keterangan yang bisa kami bagikan. Boleh jadi dari Bapak Ibu yang lain ada tambahan, monggo. Bagaimana Ibu Nur Farida atas jawaban dari pemateri hari ini? Nah, kalau sudah jelas, mungkin juga ada, juga saya sering mendengar itu membaca huruf ada ta, begitu. Saya sering mendengar orang membaca itu
yang seperti mulus gitu. Nah, gitu. Mungkin yang lebih yang benar itu yang ini. Terima kasih. Baik, bagaimana cara melafadzkan huruf ta? Apakah ta atau ja? Seperti itu Ibu ya maksudnya. Baik. Sependek yang saya ketahui bahwasanya huruf ta itu dia memiliki beberapa sifat diantaranya adalah syiddah. Syiddah itu adalah sifat di mana ketika kita mengucapkan huruf, mematikan huruf atau membunyikan, menghidupkan huruf itu, suara itu langsung tertahan. Tertahan itu contohnya begini. Contohnya kayak kalau syiddah ini bisa kita contohkan ketika disukun. Contohnya tatitubat. Nah, itu ada syiddahnya. Bat langsung tertahan dia suaranya. Itu maksudnya syiddah itu begitu. Jadi ketika huruf itu diucapkan itu suara langsung tertahan, tidak terlepas. Kalau yang terlepas itu contohnya kayak sa, si, su, bas. Tidak ada suara yang tertahan. Begitu. Sedangkan huruf ta, tadi kan tatitubat. Nah, itu kan ada syiddahnya. Tapi ta itu juga punya sifat berdesis. Nah, berdesis itu artinya melepaskan nafas gitu ya. Nafasnya tidak boleh ditahan, nafasnya terlepas. Nah, ini huruf ta ini selain punya syiddah, jika dia juga punya sifat berdesis. Sehingga ketika habis ditahan, kemudian dikeluarkan desisnya. Tadi itu bat. Nah, ketika ditahan kemudian langsung dilepaskan nafasnya. Tapi yang kami praktekkan itu adalah tidak memperbanyak desis karena menjaga syiddahnya tadi itu. Sehingga praktek yang kami baca untuk membaca huruf ta itu cukup tatitubat, bukan yang jadi tubat. Nah, seperti demikian yang bisa kami sampaikan untuk Ibu Faridah. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Dan selanjutnya saya persilakan moderator untuk menutup kajian kita pada siang hari ini. Baik, untuk materi hari ini mungkin cukup. Kita akan ada tahsin juga di minggu depan. Jadi mungkin materinya akan lebih diperjelas lagi di pertemuan berikutnya. Begitu nggih? Mungkin saya sebagai moderator ingin menutup kegiatan hari ini mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih saya ucapkan untuk pemateri pada siang hari ini, Bapak Usuluddin Baharsyah, kemudian juga Bapak, Ibu guru maupun wali siswa yang turut hadir dalam kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.